Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Ustaz mau bertanya, jadi dalam 2 tahun pandemi ini mungkin saya pribadi tuh suka futur ya. Cuma pada saat saya iman down dan mungkin kebiasaan hidup agak sedikit, saya tahu itu salah, saya buat gitu, tapi tidak sampai maksiat. Terus hati saya tuh kayak guilty feeling, merasa bersalah gitu. Sampai lama gitu. Nanti kalau udah kebetulan dengan lingkungan, ada satu lingkungan yang saya tidak bisa, misalnya dalam pekerjaan tidak bisa saya hindari gitu. Ada hal-hal yang mungkin menurut saya harusnya tidak dilakukan, tapi hati itu tahu itu salah, berasa guilty feeling. Apakah itu sudah pada fase menuju kebatilan atau seperti apa, Ustadz? Mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz atau nasihat yang bisa jadi ikhtiar solusi buat saya maupun teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Terima kasih Ustadz, Masya jazakallahu Allah. khairan. Barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah. Ketika seorang berbuat dosa dan dia sadar yang dia lakukan seharusnya tidak lakukan, itu menunjukkan masih ada cahaya iman di hatinya. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam." Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka terjebak dalam perbuatan dosa besar atau dosa kecil, mereka itu ingat sama Allah. Dia ingat, ya Allah, yang kerjakan ini salah, seharusnya aku tidak kerjakan. Dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka bukan orang yang udah tahu terus dikerjakan terus ya dosa tersebut, enggak. Jadi mereka berhenti berbuat dosa tersebut. Mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika terjebak lagi dalam perbuatan yang seperti dahulu yang seharusnya dia tidak lakukan, dia kembali bertobat kepada Allah. Dia perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jangan dibiarkan ada fase tobatnya itu menunda tobat kita. Kita tahu udah yang kita lakukan nggak benar, tapi kita tobatnya nanti aja tobat. Kenapa? Menunda-nunda ini akan menyebabkan hati kita jadi keras. Yang awalnya tadi kita benci dengan kemungkaran tersebut, kita tahu biasa aja gitu. Kan banyak orang dulu awalnya dia ngeliat dosa nih, nggak boleh nih. Tapi lama-kelamaan karena biasa dilakukan, ya udah biasa. Ini kemungkaran yang berbahaya nantinya. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata muhwa. Dan ikutin perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Itu akan menghapuskan. Jadi tatkala kita terjebak dalam perbuatan dosa, segera rubah. Karena kalau ada penundaan yang ditakutkan hati kita jadi keras. Karena perbuatan dosa itu, ya kalau dikatakan tadi belum dosa, maka nggak ada masalah. Kalau yang dilakukan itu belum dosa. Tapi kebanyakan dari hal-hal yang mubah, terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang mubah yang diperbolehkan secara syariat sebenarnya, tapi kalau kebanyakan itu juga bisa membuat hati jadi keras. Maka perlu dikurangin hal-hal yang mubah. Ada emak-emak yang mamanya sukanya belanja terus ke pasar. Boleh ke pasar, nggak dosa. Selama dia pakai pakaian yang syar'i, berangkat ke pasar, boleh ke pasar. Tapi kebanyakan ke pasar, itu menyebabkan kita jadi, ya hati jadi keras ngelihat dunia terus yang kita lihat. Maka kadang-kala kita perlu datang ke kuburan untuk menguatkan keimanan kita kembali. Umpaan, kita tahu itu dosa, tapi dosa yang dianggap biasa. Dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Hati-hati. Fa inna laha minallahi taliban. Allah menyediakan malaikat khusus yang menuntutnya.
Dan dalam hadis lain disebutkan dosa-dosa yang remeh itu seperti orang yang mengumpulkan ranting, ya, kayu bakar. Dia mengumpulkan satu ranting, yang ini satu ranting, lama kelamaan numpuk, akhirnya membakar. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.